saya Dewinarti, NIM 2302011919000 dari kelompok 2. Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang praktikum mikrobiologi pangan pertemuan 1, yaitu tentang sterilisasi dan TPC atau total plate count. Metode pertama yang dilakukan yaitu sterilisasi. Sterilisasi itu menggunakan dua cara, sterilisasi basah dan sterilisasi kering. Pertama, sterilisasi kering itu dilakukan untuk peralatan gelas seperti cawan petri. Dilakukan dengan cara cawan petri dibersihkan dengan menggunakan alkohol yang berada di kapas, lalu setelah itu cawan petri dibungkus dengan menggunakan kertas dan dimasukkan ke dalam oven selama 2 jam dengan suhu 160 derajat Celcius atau dengan suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah selesai, lalu peralatan gelas tersebut diambil dan jangan dibuka terlebih dahulu apabila belum akan digunakan. Yang dilakukan selanjutnya ada sterilisasi basah menggunakan autoklaf dengan cara medium yang telah dibuat dimasukkan ke dalam Erlenmeyer lalu ditutup dengan menggunakan kapas dan aluminium foil. Lalu tabung reaksi berisian HCl ditutup dengan menggunakan kapas dan aluminium foil. Tip mikropipet dibersihkan dan dibungkus dengan menggunakan aluminium foil. Tip mikropipet dan tabung reaksi dimasukkan ke dalam glass beaker dan ditutup kembali dengan menggunakan aluminium foil. Lalu setelah itu Erlenmeyer dan glass beaker dimasukkan ke dalam autoklaf dan ditutup. Lalu sterilisasi dilakukan selama 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 2 atm. Setelah 15 menit lalu autoklaf diturunkan tekanannya dan dibuka dan diambil peralatan yang telah disterilisasi. Khusus untuk medium dimasukkan ke dalam inkubator dengan suhu 55 derajat Celcius agar medium tidak memadat. Sterilisasi digunakan untuk membunuh mikroba. Sterilisasi itu ada dua macam, sterilisasi basah dan sterilisasi kering. Sterilisasi basah itu menggunakan prinsip panas dan tekanan dari uap air atau menggunakan kelembapan, sedangkan pada sterilisasi kering itu melalui panas kering tanpa kelembapan. Lalu perbedaan sterilisasi basah dan sterilisasi kering yaitu sterilisasi basah dilakukan dengan menggunakan autoklaf, sedangkan sterilisasi kering itu menggunakan oven, di mana autoklaf ini bekerja dengan panas basah, sedangkan oven itu menggunakan panas udara kering tanpa kelembapan. Kemudian sterilisasi basah ini digunakan untuk peralatan yang tidak tahan dengan suhu panas atau digunakan untuk medium. Lalu pada sterilisasi kering itu digunakan untuk peralatan yang tahan dengan suhu panas seperti pada peralatan gelas. Sterilisasi menggunakan panas basah itu dapat membunuh mikroba karena mikroba akan mengalami koagulasi dan denaturasi serta mengalami kerusakan pada enzim-enzim sehingga mikroba dapat mati. Lalu pada sterilisasi kering itu mikroba akan mengalami kekeringan dan akhirnya akan mengalami dehidrasi dan akan mengalami kematian. Lalu pada saat sterilisasi itu dianjurkan untuk menggunakan masker karena masker itu berfungsi untuk mengurangi kontaminasi langsung dari pengamat. Saat sterilisasi kering akan dilakukan penyemprotan dan menggunakan alkohol karena alkohol ini berfungsi sebagai sterilisasi kimia yang dapat membunuh mikroba. Alkohol dapat membunuh mikroba karena mikroba itu mengalami denaturasi dan koagulasi sehingga mikroba akan mengalami kematian. Lalu pada saat sterilisasi kering menggunakan oven akan dibungkus dengan menggunakan kertas, sedangkan pada sterilisasi basah akan ditutup menggunakan kapas dan aluminium foil yang bertujuan untuk mengurangi kontaminasi dari lingkungan sekitar. Kemudian sterilisasi menggunakan autoklaf itu menggunakan suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 2 atm. Tekanan ini berfungsi untuk menaikkan suhu. Suhu yang panas akan membunuh mikroba. Pada saat setelah selesai melakukan sterilisasi basah menggunakan autoklaf, maka akan diturunkan tekanannya hingga 0 PSI baru dibuka. Kemudian bahan yang sudah disterilisasi basah tidak dapat disterilisasi kering karena sterilisasi kering itu digunakan untuk bahan yang tahan terhadap panas atau tidak tahan terhadap sensitivitas kelembapan. Kemudian bahan yang sudah disterilisasi kering tidak dapat disterilisasi basah karena sterilisasi kering itu digunakan untuk peralatan gelas atau tidak cocok digunakan untuk bahan yang terbuat dari plastik maupun karet. Kemudian sterilisasi itu berjalan optimum dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu. Suhu pada sterilisasi basah itu menggunakan suhu 121 derajat Celcius karena suhu tersebut itu mampu membunuh endospora mikroba dalam waktu 4-5 menit. Sedangkan sel negatif mikroba dapat terbunuh
dengan waktu 4-30 detik dengan suhu 65 derajat Celcius. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi yaitu pembungkusan. Pembungkusan jika mengalami rusak atau kerobekan, maka sterilisasi kurang berjalan optimum karena dimungkinkan terjadinya kontaminasi dari lingkungan sekitar. Percobaan kedua yaitu metode TPC yang dilakukan dengan cara PDA ditimbang sebanyak 39 gram lalu dilarutkan dalam aquades dan akan dimasukkan ke dalam air Lemaier. Kemudian akan dipanaskan di atas hot plate menggunakan magnetic stirrer. Setelah itu akan disterilisasi basah menggunakan autoclave dan akan diturunkan suhunya. Hitungan cawan dilakukan dengan cara pengenceran sampel hingga tingkat pengenceran 10⁻⁶, lalu pencawanan dilakukan dengan tingkat pengenceran terakhir dan dilakukan di dalam laminar airflow. Pada saat menuangkan sampel akan didekatkan dengan bunsen. Setelah itu sampel dihomogenkan dengan membentuk lingkaran atau angka 8. Medium ditunggu memadat lalu dimasukkan ke dalam inkubator dengan suhu inkubasi 37 derajat Celcius selama 72 jam dengan keadaan cawan yang terbalik. Berdasarkan percobaan dihasilkan bahwa inkubasi selama 48 jam itu mikroba mengalami kenaikan karena mikroba itu di dalam fase lag di mana pertumbuhannya menjadi 2 kali lipat. Sedangkan pada inkubasi 72 jam mikroba itu pada umumnya mengalami fase kematian sehingga jumlahnya menurun. Penyimpanan sampel pada suhu dingin memiliki jumlah mikroba yang rendah karena suhu dingin itu mampu memperlambat pertumbuhan mikroba, sedangkan penyimpanan sampel pada suhu ruang mampu mempercepat pertumbuhan mikroba, sehingga pertumbuhan mikroba itu menjadi naik. Prinsip hitungan cawan yaitu dengan menumbuhkan suatu sel mikroba di dalam medium sehingga akan tumbuh koloni-koloni dan akan dihitung menggunakan koloni counter. Lalu ada TPC merupakan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroba. Hasil analisis perhitungan mikroba itu dinyatakan dalam SPC dan untuk menyatakan jumlah mikroba itu menggunakan satuan CFU per mili. Lalu medium yang digunakan dalam percobaan adalah PDA karena PDA itu mengandung karbohidrat yang berasal dari dextrosa serta kentang dan agar sebagai pemadat. Karbohidrat itu dapat digunakan mikroba untuk metabolisme dengan menghasilkan ATP. Lalu ada PDA dan sampel yang telah disiapkan dilarutkan dengan menggunakan aquades karena aquades itu berasal dari air penyulingan yang bebas dari zat-zat pengotor. Medium dan sampel yang telah diencerkan dengan menggunakan aquades selanjutnya akan dihomogenkan karena penghomogenan itu bertujuan agar sisa padatan yang terlarut itu dapat larut dengan sempurna. Lalu akan dipanaskan dengan suhu 70 derajat Celcius di atas hot plate karena suhu tersebut itu mampu melarutkan zat terlarut secara sempurna. Kemudian setelah dipanaskan, medium akan didinginkan hingga suhunya 50 derajat Celcius karena PDA itu terbuat dari agar sehingga apabila suhu pendinginannya di bawah 50 derajat maka dapat memadat. Sampel susu itu mengandung mikroba seperti bakteri, kapang, kamir, serta mikroba patogen yang berada di dalamnya. Lalu sampel akan diencerkan hingga pengenceran 10⁻⁶ karena pengenceran bertujuan untuk mengurangi atau mereduksi jumlah mikroba. Kemudian pencawanan itu dilakukan dengan tingkat-tingkat pengenceran terakhir karena semakin tinggi pengenceran maka jumlah mikroba itu akan semakin sedikit sehingga koloni yang tumbuh itu akan mudah untuk dihitung. Pencawanan dilakukan secara duplo yang bertujuan untuk memperkecil kemungkinan kesalahan yang akan terjadi. Pencawanan itu dilakukan di dalam laminar airflow karena laminar airflow ini dapat pengerjaan secara aseptis. Lalu dalam menuangkan sampel akan didekatkan dengan bunsen karena bunsen ini dapat mengurangi kontaminasi yang berasal dari lingkungan sekitar. Cawan Petri berisi medium akan dihomogenkan dengan membentuk angka 8 atau gerakan melingkar karena bertujuan agar sampel di dalam medium dapat tersebar dengan merata. Lalu setelah memadat akan diinkubasi dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius karena suhu tersebut bakteri dapat tumbuh dengan optimal. Lalu cawan Petri itu diinkubasi dengan keadaan terbalik agar uap air dari hasil inkubasi tidak menetes kepada koloni-koloni yang tumbuh. Peralatan yang digunakan dalam metode TPC ini seperti cawan Petri yang digunakan sebagai wadah medium, sedangkan gelas ukur itu digunakan untuk mengukur cairan yang akan digunakan. Lalu kesalahan yang terjadi dengan metode TPC ini yaitu koloni yang tumbuh tidak merata atau bertumpuk dan juga koloni yang tumbuh itu terlalu kecil atau terlalu banyak sehingga perhitungan mengalami kesalahan. Jadi sampel yang disimpan pada suhu dingin memiliki jumlah mikroba yang lebih sedikit dibandingkan sampel yang disimpan pada suhu ruang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.